Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Apalagi kan karena kondisi pandemi ya, mereka tuh lebih banyak mengalami stres gitu ya, anxiety, depresi. Nah sebenarnya tuh emotions kita tuh kan ada banyak ya kak ya. Nah gimana sih caranya supaya kita bisa nggak fokus di hal yang situ-situ aja kak? Oke, Jess, dan halo teman-teman. Mungkin kita nanti aku share sebentar gitu ya, Jess. Aku share sebentar materi yang sudah disiapkan teman-teman. Setelah itu kita bisa ngobrol, teman-teman juga bisa nanya ya, Jess. Betul, jangan lupa nanya nanti di kolom Q&A-nya, nanti bakal kita bacain juga pertanyaannya. Oke, teman-teman, semoga ini jam-jam bahaya ini, jadi jam-jam ngantuk. Ngopi dulu. Sambil ngopi boleh, gitu. Jadi kita hari ini akan belajar tentang emosi. Ya. Jadi saya menyiapkan satu judul dan nanti saya akan jelaskan kenapa judulnya begitu ya, Navigating Emotions. Nah, kita pahami dulu apa itu emosi. Mungkin bisa dibantu slide-nya ya, biar teman-teman juga bisa keep up. So, kalau kalian orang pada umumnya tuh bilang gini, gue lagi emosi, itu artinya apa, Jess? Marah gitu. Nah, itu pada umumnya. Iya. Tapi yang udah siang ini dengerin, mulai sekarang dihapus pemahaman itu, gitu ya. Di brainwash dulu Di nih. brainwash. Iya. Karena sebenarnya emosi itu bukan cuma marah. Arti emosi, teman-teman, slide-nya udah nongol? On process, oke. Arti emosi di slide ya, saya pakai bahasa Indonesia, di slide-nya ada bahasa Inggris. Jadi ini adalah pola reaksi yang kompleks bagaimana kita manusia menghadapi peristiwa atau orang, jadi bisa peristiwa, bisa orang yang kita alami. Kata kuncinya di sini, pola reaksi yang kompleks. Pola reaksi yang kompleks. Nah, sampai situ mulai sudah terhapus ya, masalah emosi adalah marah. Berarti emosi itu luas. Setiap apapun cara kita bereaksi terhadap situasi, terhadap orang lain, itu akan melibatkan emosi. Gitu, itu satu ya. Oke, sampai situ. Nah, yuk kita lanjut. Emosi itu melibatkan 3 bagian. Satu, pengalaman subjektif. Makanya teman-teman, apa yang bikin marah Jess sama apa yang bikin marah saya itu belum tentu sama. Iya. Ya kan, teman-teman? Apa yang bikin Jess happy dan yang bikin saya happy belum tentu sama. Jadi, yang perlu kita pahami, manusia itu punya unsur ketika bereaksi terhadap peristiwa atau terhadap seseorang, ada faktor pengalaman dia. Contohnya apa lagi ya? Misalnya gini, Jess. Di beberapa budaya misalnya kalau ngomong gue elu tuh nggak apa-apa. Tapi ketika kamu masuk mungkin lebih apa tuh? Lebih sopan, kalem gitu ya. Maka kalau ngomong gue elu tuh dianggap menyinggung. Misalnya gitu kan. Nah, siapa yang benar siapa yang salah? Nggak ada. Remember, reaksi emosi itu lahir dari bagaimana individu pengalamannya apa, maka dia menyikapi peristiwa atau tindakan itu based on experience dia. Sampai sini mungkin pelan-pelan teman-teman udah mulai bisa, pantesan gue miskom melulu gitu ya. Pantesan gue salah memahami melulu. Kenapa? Setiap kita manusia pasti experience-nya beda-beda. Culture kita beda, family kita beda, pengalaman kita beda gitu teman-teman. Jadi satu, pengalaman subjektif. Itu makanya emosi itu subjektif. Sampai sini mulai bisa teman-teman gini ya. Makanya kalau ada misalnya Jess sedih nih ya. Terus aku bilang gini, ya elah Jess gitu aja sedih. Nah, it doesn't work that way gitu. Karena subjektif ya. Karena subjektif. Apa yang misalnya kita sama-sama mengalami apa ya, Jess kehilangan barang gitu ya. Buat aku mungkin fine. Buat Jess itu nggak fine gitu. Because kita nggak tahu behind barang itu misalnya aku nabung, susah-susah exactly. Sementara aku mungkin get it easily gitu kan, dan masih punya barang kedua yang mirip gitu. Jadi teman-teman remember ya, subjective experience. Itu emosi itu ada subjective experience. Lalu yang kedua, respon fisiologis.
Nah kalau sudah begini, teman-teman ingat kan, kalau Jess marah tuh, reaksi tubuh yang dirasa apa? Panas. Panas katanya. Terus apa? Jantung. Iya, berdegup kencang sih. Terus tangan dingin nih. Iya, gitulah. Kayak, aduh, pengen meluap gitu. Atau kayak kita sekarang ini sebenarnya agak tangan dingin ya, Iya, deg-degan di depan kamera. Iya. Nah, ada reaksi fisiologis, reaksi emosi, apalagi ya, when you sad, apa yang dirasa? Aduh, murung gitu ya, nggak mau makan. Di tubuh rasanya apa? Apa ya? Ya, rasa lapar lemes. hilang. Iya, Rasa lapar hilang, lemes. Nggak ada semangat gitu. Kayaknya kalau dirasain tuh kayaknya otot-otot tuh lunglai Iya, gitu ya. betul. Sementara kalau kita lagi happy, apa ya? Energi. Jadi ada reaksi fisiologis teman-teman. Emosi melibatkan reaksi fisiologis. Makanya Jess, kenapa stres bisa membuat kita sakit? That's why ya Kak ya. Ya. Mempengaruhi fisiologis tubuh juga. Exactly, makanya kondisi emosi juga akan mempengaruhi kondisi tubuh gitu. Nah yang ketiga adalah, nah ini yang biasanya orang cukup familiar, respon perilaku. Kalau orang senang biasanya wajahnya gimana Jess? Smile, senyum kita, bibir kita naik ya, terus mata kita kalau berbinar gitu. Kalau mau tahu smile palsu atau smile asli, lihat di mata teman-teman. Kalau matanya ikut tersenyum itu berarti dari dalam. Tapi kita bisa kan senyum yang bisa. Nah itu behavior expression. Kalau kita sedih, cemberut, air mata keluar, nangis. Kalau kita jijik, nah, selain wajah juga ada bisa juga dengan gesture. Kalau orang takut kan biasanya tubuhnya tuh kayak ya menunduk gitu. Sementara kalau orang percaya diri, joyful, open. Kenapa kalau foto gaya bebas? Oh iya, begini. Bapak-bapak begini. Bapak-bapak gitu. Ada yang begini gitu kan. Iya. Nah, itu semua adalah ekspresi dari emosi. Sampai yang ekstrim, kalau happy terus kita hugging, kissing misalnya, atau kalau kita very angry kita lempar barang gitu. Jadi teman-teman lihat ya, pola reaksi itu beragam dan memang ini emosi itu cukup kompleks. Nah silakan slide selanjutnya. Ini yang saya ingin tunjukkan teman-teman. Nggak bisa jelasin panjang, nanti saya kayak kasih kuliah sama kalian karena ini teori tentang emosi is very interesting. Teman-teman bisa googling. Jadi itu saya tuliskan ya nama penemunya, Plutchik itu. Sebenarnya itu teori udah tua loh, jadi seumuran gue itu. Itu tahun lahir gue. Tahun lahir saya ya. Teman-teman lihat ya, ada udah muncul di PPT, teman-teman bisa melihat ada 8 basic emotion. 8 yang akan saling berlawanan, Jess. Jadi misalnya joy itu ujung lawannya adalah sadness. Lalu trust ujung lawannya disgust. Fear ujung lawannya anger. Lalu anticipation surprise. Nah, teman-teman lihat dari 8 basic itu, lalu kalau dalam seperti bunga itu ya, teman-teman kalau bisa lihat di rumah ada bunga itu, coba lihat sama-sama. Joy, ambil contoh joy. Joy, kalau intensitasnya sangat tinggi, itu bisa kita sebut sebagai ecstasy. Makanya ada narkoba namanya ecstasy, karena membuat kamu very high. Tapi kalau serenity itu perasaan tenang, damai. Nah itu joy yang level intensitasnya agak low. Jadi jenis-jenis emosi itu juga ada intensitasnya. Nah, nanti teman-teman akan mengerti kenapa saya tunjukkan ini. Karena teman-teman, Anda perlu bisa mengenali emosi apa yang Anda rasakan. Itu starting point-nya. When you becoming smart untuk identify your emotion, kamu nanti bisa ngatur gitu, bisa. Nah, kata navigate comes from there, gitu ya. Contoh lain, lawannya joy tadi sad. Sedih yang low itu di dalam bahasa Inggris pensiveness. Pensiveness itu gini, misalnya kayak oke, saya kehilangan sesuatu gitu. Oke, sakit sih, tapi oke. Gitu. Bisa let it go lah. Bisa let it go. Grief beda lagi.
Grief biasanya kita temukan waktu kita kehilangan orang karena kematian, gitu ya. Atau misalnya perceraian atau putus pacar. Ya ada yang grief, ada yang enggak sih. Ada yang grief, ada yang enggak gitu baru ya. sih enggak sih. Gitu. Tapi artinya ada intensitas rasa duka. Contoh lagi deh, kita nggak bisa kasih contoh semua, cuman coba teman-teman ya, nanti dipelajari sendiri. Yang paling sering deh, anger. Tahukah kita bahwa ekstrimnya atau poros lawannya anger adalah fear? Rasa takut dan rasa marah. Ini seringkali kalau saya membantu klien tuh menemukan ini pada orang-orang yang misalnya mengalami depresi gitu ya. Sebenarnya orang depresi itu orang yang marah, tapi gitu. marahnya ke dirinya, Oh. marahnya ke dalam, Oke. gitu kan? Atau fear dan amarah. Nah coba kita lihat, anger itu kalau sudah intensitasnya tinggi banget, murka, rage. Tapi kalau angernya masih tipis-tipis, gengges banget sih lu gitu, annoying gitu. Nah itu annoying kan? Annoying itu anger ya bagiannya. Actually lu naikin dikit lagi, gua ngamuk gitu ya. Kebayang nggak? Kayak misalnya ada orang yang gengges gitu ya, sekali, 2 kali, 3 kali. Lama-lama marah, nggak berubah juga. Iya benar. Gitu. Oke. Ujung sebelahnya fear. Fear dalam skala yang pas. Itu apprehension tuh artinya gini, Jess. Kita punya kemampuan untuk antisipasi. Jadi jangan salah, fear tuh tidak Tuhan ciptakan tanpa tujuan. Kalau kamu nggak punya takut ya, Jess, kebayang nggak nekatnya kayak apa? Dan membahayakan dirimu. Jadi gegabah ya Kak ya? Jadi gegabah. Jadi fear dalam skala yang pas itu menjadi mekanisme untuk kamu berhati-hati. Tapi kalau fear yang sudah intens banget jadi teror. Teror tuh terancam ya berarti ya? Terancam, gitu. Apalagi contoh yang lain, saya mau, nanti teman-teman bisa go through one by one, mau tanya silakan. Nah yang menarik, antara basic emotion ini bisa ada kombinasi. Coba lihat, kombinasi joy and trust, kita ketemu apa, Jess? Joy And trust di atas love. Oh love, oke. Oh Jadi, ya di pinggir ya? Jadi kalau Anda tanya, love itu kombinasi emosi apa dan apa? Joy, kamu senang ada sama dia, but in the same time ada trust. Yes. Terus aku pas nyiapin tuh aku mikir ini, jadi kalau yang love tapi cemburuan itu apa ya? Ini mesti dicari tahu nih sama teman-teman nih. Ternyata ada banyak banget emotion. Exactly, maybe it's joy dicampur dengan fear karena takut kehilangan, right? And then when you relate with somebody, akhirnya love-nya tuh jadi bahasa anak sekarang toxic itu. Love-nya jadi love yang dicampur oleh joy, senang sama dia, tapi ada fear. Yes. Gitu loh teman-teman. Jadi ini silahkan diulik ya, menarik sekali menurut saya. Saya nggak punya waktu untuk kali ini, tapi at least saya kasih teman-teman you exactly how to identify your feelings. Oke. Fact about emotion. Next ya. Ada 5 fakta. Emotion itu electrochemical signals yang terus bekerja. Jadi di dalam tubuh kita nih ada kimiawi, tubuh kita tuh lab kimia sebetulnya. Dan itu mengalir terus-menerus. Makanya teman-teman mungkin lately dengar ya, oh ada hormon stres, kortisol. Ada cocktail of happiness, dopamin, adrenalin, oksitosin. Dopamin you get after you doing exercise misalnya. Atau adrenalin kamu dapat kalau kamu doing something yang kayak challenging gitu. Ikut kompetisi and then win, itu adrenalin. Oksitosin kamu dapat ketika kamu dicintai. So hormon oksitosin itu paling besar ketika seorang ibu baru habis melahirkan anak dan breastfeeding. That's oksitosin. Jadi Tuhan create untuk bisa membuat love itu menjadi natural. Mother bondingnya ada. Dan ada tears of love ya jadinya. Exactly. Kenapa dalam coklat itu pernah dengar kan? Kalau sedih makan coklat. Iya. Kalau sedih makan pisang. Ada serotonin. Serotonin itu dopamin, serotonin, oksitosin, tadi apa satu lagi adrenalin. Itu cocktail of happiness. Gitu teman-teman. Jadi emosi itu related dengan kimia tubuh. Makanya hari-hari ini mungkin teman-teman udah sering bilang, ayo hidup sehat supaya your mental health juga
tercapai. Jadi physical health akan membantu your mental health. Nah, yang kedua, ini mungkin yang kita mesti renung. Kita sering pikir emosi itu salah ya. Iya. Marah, emosi positif marah, emosi negatif, emosi positif senang, joy, emosi negatif marah. How if emosi itu sebenarnya netral? Oh, ada Kak kayak begitu? Iya, emosi netral kan? Oh, oke. Emosi itu dialami, dan kalau 8 basic emotion itu ada di kita, teman-teman, it means we are human. Dan kalau kita pakai perspektif teologi ya, di dalam jiwa ada pikiran dan perasaan. Perasaan itu ya emotion itu. So God created emotion. The thing is just, selama ini karena kita nggak tahu, kita nggak bisa navigate. Kita jadinya pikir, oh kalau kita mau sungguh-sungguh sama Tuhan, kita harus quote in quote membuat kita mati rasa. Itu impossible kalau mati rasa. Ntar kamu jadi zombie kan? Tubuhnya hidup tapi nggak bisa merasakan. Nah, nanti saya akan kasih lihat ya bahwa di Alkitab emotion itu there gitu loh, tapi dinavigate. Yang ketiga, kenapa saya katakan emosi netral? Karena emosi berfungsi untuk membuat kita survive, just actually. Iya. I know di dalam keseharian itu kayak dipakai silih berganti. This is kayak just for you to know aja gitu. Sebenarnya rasa itu smaller than emotion. Emotion itu bigger, gitu, part of our soul ya, jiwa kita. Nah, sekarang masuk yuk. Kenapa saya pilih kata navigating? Nah, Jess pernah perhatiin nggak? Saya juga sambil googling gitu ya, nanya ya, kenapa kata navigasi dipakainya di pesawat dan kapal laut dan airspace, pesawat luar angkasa. Sementara kalau kita bicara mobil atau kendaraan di darat, kita pakai kata driving. Navigating mungkin lebih luas ya Kak ya? Nah, artinya ada bedanya. Okay. Kalau kita driving tuh sebetulnya begini, kita mengambil kendali atas satu power yang sedang bekerja. Jadi misalnya mobil dinyalain kan dia bisa jalan tuh, and you take control. Nah, navigating di PPT saya kasih ya, art of science yang saya kasih bold teman-teman dan Jess. Determining the position. Kamu harus tentukan dulu posisinya. Setelah itu kamu guide mau kemana. Nah, pakai analogi ini buat emosi kita. Oke, kita lanjut ya. Makanya ada 3 hal navigating emotion, teman-teman. 1, kenapa tadi saya panjang lebar ngomongin emotion dulu? Belajar. Ini saya kasih bold, belajar, karena saya sampai hari ini juga masih belajar. Being human. Dan belajar mengenali emosi. Karena gini teman-teman, mungkin kalau buat seumuran saya isu tentang putus cinta, ditolak, udah lewat easy, ya Kak? Gitu ya. Karena udah lewat. Tapi in my era, di zaman hidupnya kami yang udah maybe menikah, parenting dan sebagainya, isunya beda. How to deal dengan keluarga besar, how to deal dengan kebutuhan ekonomi, how to deal dengan in-laws gitu ya. Still itu hal baru yang akan bisa memicu reaksi emosi yang kita juga nggak tahu. Jadi kalau dibilang nih, Kak, berarti belajar mengenali emosi kita, ya kalau buat saya selama masih hidup pasti terus-terusan. Masih terus. Iya. Ini nanti kalau saya udah bayangin nih, saya kalau udah umur 60, 70 tuh sudah pensiun, mulailah ada krisis gitu ya. Self esteem biasanya kan mungkin ada yang mulai krisis gitu. Jadi along life, so, 1 teman-teman, navigating emotion, determine, identify our emotion, feelings atau moods. Itu belajar yuk. Nah, tadi yang alat bantu wheel of emotion silakan dipelajari. 2. Nah, ini yang penting. Jangan berhenti sampai identifikasi. Guide your emotion ke arah mana. Ini akan membedakan kita yang menjadi murid Kristus dan bukan. Cara responnya ya Bang. Cara guidingnya, respon guidingnya. Nah, teman-teman, Alkitab, kebenaran adalah your guide. Kalau di dalam istilah navigasi, misalnya kalau di laut tuh kan dulu pakai kompas. Dulu lebih jauh dulu gitu, bintang gitu ya. Bintang gitu kan. Seperti orang Majus ya. Seperti orang Majus, guide. Kalau sekarang udah GPS. Ya.
seperti halnya pesawat dan kapal laut itu perlu in our life. Kalau kamu just knowing your emotion tanpa ada guidance yang benar, which is kebenaran, you going to lost. That's why ada orang juga yang tadi ya kayak tolak ukur emosi, pokoknya marah aja gitu ya, atau nggak seneng aja gitu kan. Apalagi cara kita kalau kita marah misalkan, ya udah marahnya jadinya ngawur, iya, nggak ada apa ya, nggak bikin merugikan orang malah gitu ya kayak ya. Saya bahkan menduga karena saya belum bisa membuktikan. Ya, iblis itu juga akan selalu memberikan guiding palsu. Like gini. If you bored, just open the internet. No one sees ya. This and that, then you will be happy, gitu kan? Ini belum lama tuh di satu discussion. Gabut. Kalau lagi gabut ya udah scroll sosmed, ketawa-ketawa gitu. Nah, dalam satu diskusi home juga tuh saya bilang gini tentang gabut gitu ya. Saya challenge gini, coba Jess. Emang bener ada waktu yang gabut gitu? Enggak sih. Harusnya. Iya. Karena satu analogi yang saya suka pakai Jess gini. Jess kehilangan uang 1 juta, sekarang kita nih kehilangan uang 1 juta. Bisa nggak cari lagi, Jess? Bisa. Tapi tanggal 16 Oktober, jam 2-3 siang, pernah kembali nggak di hidup kita? Enggak pernah. I'm is running. Tapi teman-teman coba harus kita akui, kita jujur ya. Yes. Betapa kita lebih loose tentang gabut tadi, kayak wasting your time. But when talking about money, kamu lebih kayak jangan sampai hilang, hello. Tidakkah itu salah satu guidance yang menipu dari iblis gitu? Gila, ini nusuk juga nih. Reality hurts ya kak ya, bener-bener. Iya. Karena dengan lo kan lagi gabut kan, ya udah scrolling aja. Padahal di saat yang sama, ini agak sedikit menyimpang tapi nggak nyambut. Kalau kamu scrolling social media tanpa tujuan, jelas kamu akan kemasukan data-data komunikasi sosial yang bikin kamu tambah down, overthinking, and then insecure, gitu kan? Membandingkan diri, nanti malah jadinya sendiri. Gitu permasalahannya ya. Gini, lah kontrol untuk scrolling di jari kita. Sering orang pikir kan cuma lihat-lihat. Nah ini the thing about our brain teman-teman. Apapun yang kamu masukkan di panca indera itu akan terrecord. Itu amazingnya our brain tuh kayak gitu. Tuhan created so wonderful menurut saya. Kayak everything you see, kamu mungkin bilang gini, tapi saya nggak ingat kemarin saya scrolling apa. Consciously you didn't remember. Tapi unconsciously itu recorded in your brain. Keren nggak? Kayak kamera terus sekarang recording kita terus kan? Iya. It's the same. Your eyes is your camera. Apapun yang kamu izinkan masuk, apapun yang kamu izinkan dengar, itu yang akan playing in your mind. Gitu ya teman-teman. Jadi navigating emotion, guide your emotion dengan apa? Kebenaran. Nanti saya kasih contoh abis ini satu ya tentang kehidupan Daud. Lalu yang ketiga pasti take action. Kalau udah tahu emosinya, udah di-guide, pasti kita wujudin ya kak ya. Contoh simple, saya tuh setelah saya identifikasi kak, ternyata setelah saya tidurnya kacau, begadang terus, maka saya moodnya jelek. Oke, berarti actionnya harus apa? Tidurnya lebih early. Perbaiki jam tidur. Yes. Coba, setelah jam tidur saya bagus kak, pagi hari saya lebih segar. Yes. Saya agak moodnya jelek kalau udah terlalu lama rebahan dan mager. Yes. Tapi itu hebat. Kalau buat saya kalau udah lama nggak olahraga, saya pasti akan moodnya jelek. Some people tidak. Nah, kalau udah tahu ya kerjain. Iya benar. Atau misalnya kalian apa ya? Kadang-kadang ada gini nih. Ada beberapa orang yang makan makanan tertentu. Boba gitu yang bikin happy. Yang sugarnya tinggi. Iya. Efek pertamanya make you happy, tapi after effect-nya misalnya, effect-nya kamu suka yang manis-manis. Pas manis, ini ya, hype ya. Sugar rush. Yes. Tapi setelah itu timbanganmu naik. Terus kamu anxious. Drop lagi. Terus kamu anxious. Benar. Iya. Terus kamu balik lagi makan lagi. Iya. Tambah anxious begitu lagi. Yes. Jadi makanya teman-teman, controlling emotion, navigating emotion itu very powerful. Nah,
Yang saya mau tunjukkan di slide memang saya tuliskan alamat-alamatnya saja ya, tapi teman-teman nanti bisa lihat. Salah satu contoh saya belajar tentang emosi itu dari Daud. Kenapa? Daud itu ekspresif banget menuliskan perasaan dia, Mazmur. Nah, kalau teman-teman lihat di Mazmur 73 dan 109, itu misalnya ya, saya kasih contoh kalimatnya ya, di Mazmur 73 ayat 3. Sebab aku cemburu. Nah, gitu ya. Terus ayat 21, Daud bilang, ketika hatiku merasa pahit, buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya. Benar. Iya. Kesedihan kan? Iya. Kesedihan yang mendalam. Nah, itu teman-teman coba baca Mazmur. Mazmur itu bisa menunjukkan, ini yang saya mau bilang kepada Anda, tidak berarti kalau kita itu mau mengikut Tuhan terus tidak merasakan emosi. Justru kamu mau identify apa sih gitu ya. Mazmur 73, Daud itu istilahnya kayak komplain sama Tuhan karena dia cemburu lihat orang-orang fasik. Teman-teman pernah nggak? Kamu di kerjaan, kamu hidup bener, tapi yang dipromot temenmu yang kamu tahu salah. Iya. Terus kamu bilang, Lord gitu, gue udah bener, kenapa gue ini? Nah, bertanya. Itu pernah dialami Daud, gitu. Identify, akui, marah aku Tuhan, aku cemburu Tuhan, gitu ya. Tetapi next step-nya yang membedakan. Next step-nya kasih direction in your life. Ayat 17 itu kata kuncinya dari Mazmur 73. Sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Teman-teman, jangan tenggelam dalam emosimu. Akui emosimu, rasakan identifikasi. Setelah itu naik ke helikopter view. Lihat apa kata firman. Firman itu udah jelas bilang, tenang, kalkulasi perhitungan di akhir. Orang jahat boleh bersuka-suka sekarang. Tetapi ujungnya Tuhan kan kasih tunjuk ujungnya perjuangannya itu di ujung gitu. Setelah Daud melihat begitu, baru teman-teman kita sering nyanyi ini kata-kata Daud, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap dan sebagainya. Itu kalimat baru muncul setelah Daud melewati yang namanya down, marah, cemburu, tapi terus kemudian dia bilang, oke, enggak, aku mau lihat dari kacamata Tuhan. Lalu dia lihat kan, ujung semuanya orang fasik tetap akan binasa. Baru dia bilang, sekalipun hatiku dan dagingku habis. Teman-teman, nyanyi lagu itu gampang. Pertanyaannya, udah pernah nggak mengalami roller coaster emotion with God menjadi your personal experience? Buat kalian yang sekarang lagi ngalamin, jangan marah, ini justru lagi diajak bermesraan sama Tuhan. Ngalamin down, identify your emotion, and then rise up with God, lihat dari perspektif Tuhan. Jadi tadi yang kedua ya, guiding your emotion. Di poin ini teman-teman, kalian datang dengar suara kebenaran, baca firman di RYC, belajar firman, itulah yang jadi your guide. Itu your navigator. Untuk kalian tahu bahwa setiap emotion tuh bisa di-guide ke arah yang benar. Betul. Even Tuhan Yesus pernah marah loh, Jess. Iya, betul. Tapi Tuhan Yesus juga joyful. Kalau enggak mungkin anak-anak kecil naik ke pangkuan dia. Iya, benar. Tuhan Yesus pernah sedih. Tuhan Yesus pernah berduka ketika Lazarus meninggal. So, tapi apa bedanya Tuhan Yesus dengan kita? Dia berespon benar. Di malam ketika dia sangat ketakutan, dia bilang, Tuhan, aku takut. Bapa, aku takut. Tapi dia tetap bilang, kehendak-Mu yang jadi. Nah itu loh teman-teman. Guide, navigate your emotion sesuai dengan kehendak Tuhan. I think that's from me. Last slide. Saya yakin teman-teman di tangan Tuhan, emosi menjadi kekuatan yang besar untuk compassion and love. Let's discuss. Oke, kalau boleh aku recap sebentar dikit ya Kak ya. Jadi tuh memang sebenarnya kita tuh harus tahu dulu nih emosi kita apa. Nah sebenarnya tuh simple ya Kak ya. Kalau kita udah tahu tuh kita pasti tahu cara menanggulanginnya, cara ngadapinnya. Betul. Asal kita memang benar-benar punya guide yang tepat nih, which is ya kebenaran lah ya, kebenaran firman Tuhan. Oke. Nah kita langsung ke Q&A ya Kak Pinkan ya. Nah ini pertanyaan pertama Kak. Bagaimana sih cara mengontrol emosi yang meledak? Apakah boleh menahan emosi di dalam diam? Mungkin dia mikir, kayaknya lebih baik diam nih. Tapi kan kalau ngendem kan juga bisa bom waktu gitu. Ini kayaknya yang dia masih, kalau saya tidak keliru dari kalimatnya, berarti ini yang diomong emosinya ini marah bukan ya? Marah, lebih ke marah ya. Karena
ya Mm-mm. lebih ke marah gitu. Bagaimana kalau lagi marah supaya tidak meledak? Mm-mm. Diam yang saya pahami, diamnya tuh begini. Jangan langsung, misalnya kita lagi meledak. Biasanya kalau orang lagi marah itu kan kamu ingin destroying something. Cari pelampiasan. Nah, diamnya itu gini, beri jeda untuk otakmu itu bisa calming down, detak jantungmu bisa agak menurun. Salah satu caranya gini. Kenapa orang suka bilang kalau lagi naik darah, tarik nafas? Biar rileks ya. Mekanismenya itu. Biar rileks, kasih waktu. Saya tadi mau bilang begini. Kasih waktu supaya pada saat kita emosi lagi meledak tuh teman-teman, otakmu tuh lagi, kalau di scan gitu, amigdala itu otak emosinya tuh menyala-nyala gitu ya. Give time supaya otak logikmu tuh connect dulu. Otak logik itu di bagian prefrontal cortex connect supaya, nah sebenarnya kalau kita bicara mengelola emosi atau navigate emosi, itu pekerjaan antara otak emosi dan otak logik working together. Nah ini perlu dilatih karena bisa jadi ini buat teman-teman yang punya isu kalau marah susah menahan ledakan. Bisa jadi sekian lama kamu hidup, pola itu yang dibiasakan. Oke. Kak, kalau misalnya saya hidup 18-20 tahun, nah coba tanya gitu ke orang rumah gitu ya. Dari kecil nih biasanya kalau marah bagaimana? Nah sebenarnya di sini kuncinya parenting sebetulnya. Karena usia 2-4 tahun, anak itu kan emosinya masih meledak-ledak ya. Dan kalau dia temper tantrum, dia marah, ya dia nggak tahu bahwa melempar barang itu tidak boleh, salah. Di sini perannya parents mulai mengajari bahwa kalau kamu marah, nak, tidak baik kalau kamu menyakiti orang lain atau menyakiti dirimu atau merusak barang. Tapi caranya gimana? Biasanya kalau anak kecil marah sih Jas, sebenarnya karena tubuhnya dia masih kecil, ditenangkan oleh orang tuanya, jadi dipegang atau dihug oleh orang tuanya, ditunggu sampai calming, dia nangis biarin, tunggu sampai calm, nanti baru diajak untuk rationally apa yang terjadi, apa kamu mau bagaimana, itu satu. Kedua, sadly to say, kadang-kadang reaksi emosi kita juga modeling dari orang di sekitar kita. Iya betul. So if you see maybe your parents atau adult di sekitarmu kalau marah, maki-maki, banting barang gitu ya, it's okay. Itu gini, itu bisa di unlearn ya. All this year you learn untuk mengekspresikan emosi dengan cara itu. You can unlearn. Asal kita mengidentifikasi dengan benar juga ya. Dan cari tahu bagaimana macam-macam ya, Jess. Ada orang yang tadi bisa dengan breathing, lalu kemudian ada yang melanjutkan dengan, ada nih saya punya teman kalau lagi emosinya memuncak karena marah, ambil sepeda, dia sepedaan, dia lari gitu ya. Banyak cara. Kalau aku makan sih. Nah, that things about eating. Masalahnya tentang makan adalah, nah ini gini, itu strategi yang it maybe works, gitu. Tapi harus hati-hati jangan bikin lingkaran setan yang tadi saya bilang, karena ada after effect-nya. Nah kalau yang sport kan olahraga after effect-nya lumayan bagus ke tubuhnya ya. About eating ini, makanya gula lagi gitu kan, waduh. Memang sesaat gula bikin sugar rush, bikin nyaman. Tapi yang saya notes ke teman-teman, hati-hati after effect. Hati-hati after effect. Jadi maybe what you should do adalah mencari cara yang lebih efek sampingnya ya. Karena gini, apa selalu olahraga bagus enggak juga. Ada orang yang over exercise. Kamu bisa temukan ada orang yang over exercise, everything pada exercise juga nggak bagus, everything to over juga nggak bagus gitu. Jadi itu ya mungkin apakah dalam diam, kalau diam yang dimaksud tuh kayak kamu do nothing tentang emotionmu kok, nanti kamu sakit malah. Iya karena nyimpen ya. Karena nyimpen. Iya betul. Diam ini yang saya pahami adalah
jangan reaktif. Jangan langsung melabrak orang, membalas dengan texting. Kamu bisa melancarkan agresi itu verbal, texting, ngomong langsung, atau visit ya. Yeah. Visit. Don't do that. Tapi calm yourself. Lalu gini, nah ini. Seringkali gini loh, Jess. Waktu kamu udah calm ya, and then kamu biarkan otak logikmu itu berpikir, kamu akan melihat sebenarnya kayak itu masalah nggak gede banget kan. Kenapa gue harus marah ya gitu. Betul. Kadang itu kalah ya logikanya, Kak. Jadinya kita lebih meluap gitu ya. Emosi kita lebih fokus di emosi kita gitu loh. Nah, the thing about habit itu loh, Jess, itu. Kalau kamu terbiasa bereaksi emosional terhadap banyak hal, ya itu menjadi sebuah respon yang habit kemudian. Jadi kalian bisa lihat ya, kalau ada orang yang pemarah, ada orang yang nggak cuma marah sih sebenarnya, Jess. Pernah lihat nggak orang yang impulsif tuh gini? Kalau lagi happy, itu bisa ngawur decision making-nya. Oh iya benar. Belanja sampai atau mabuk-mabukan, atau driving car, you know, when you very happy, then you becoming kayak losing control. Nah, jadi nggak cuma anger sih actually. Every emotion, kalau intensitasnya berlebihan, it's not good juga. Iya, kita nggak kontrol, jadi self controlnya hilang ya, Kak. Exactly. Oke, next question nih, Kak. Yes. Bagaimana cara menghadapi teman yang moody atau moodnya sering naik turun? Cara menghadapi. Satu, namanya berteman mungkin sejauh kalian masih bisa menemukan kualitas baik di dalam diri dia. Let's say. Moody ini kayak apa ya? Nanti marah, nanti nangis sedih gitu. Itu kayak karakter yang masih dia perlu develop. Ababil lah ya. But masih sih nggak ada dalam diri dia positif atau hal baik gitu. Itu satu. Saya ajak dulu dari situ supaya apa? Kalau berteman dengan dia, kamu bisa memberikan satu example. Gitu ya, example. Jadi karena teladan itu bicara lebih keras ya, teman-teman. Jadi misalnya nih, kalau dia lagi moodnya swing banget, oke, kamu mau nemenin dia boleh, tapi menemani dia dalam boundaries ya. Karena kadang-kadang begini, ini mungkin nggak tahu di pertemanan terjadi apa tidak. Ada teman, biasanya kalau di pacaran juga tuh ada yang very clingy ya. And then kayak gini. Okay, every time my mood is low, you have to be here, or you have to open your phone and you stay with me until I fall to sleep. Apa itu namanya, ada yang sleep call or whatever gitu ya. Itu kamu losing the boundaries. Itu kamu nggak mendewasakan dia. Oke. What you need to send the message adalah begini. I'll be here for you, but there is kewajaran ya, boundaries, kayak misalnya gini. Oke, kalau tidak darurat, kamu misalnya sampai mengancam nyawa, ini jauh udah jam 11 malam, let's take a rest, let's sleep. I'm here with you, tapi kita tidak harus, you know, kayak on gitu all the time. Jadi ada boundaries. Betul. Jadi dari kitanya, karena teman-teman menghadapi pacar atau teman atau orang yang clingy seperti ini, emotionally unstable. Dan cenderung jadi dependent, dan dependennya nggak bagus. So kalau kita mengasihi dia, ingin mendewasakan dia, maka kita latih dia kan, latih dia bahwa gini, I'll be here, I'm your friend, I love you the way you are, unconditionally, in your bad or good gitu ya. But there is boundaries, there is rules. Hidup kita ini kan nggak cuma tentang relation. Kamu masih punya pekerjaan, masih punya ini, masih punya itu. Gitu. Nah, questionnya buat yang nanya ini, jadikan hidupmu role model ya. Role model untuk dealing with emotion. Itu satu. Kedua, kalau kamu bisa go further, orang yang moodnya labil itu pasti ada akar behind-nya ya. Either luka yang belum sembuh, pola reaksi emosi yang selama ini jadi habit. Nah, nggak apa-apa, bisa dipelajari untuk dirubah sepanjang akarnya ini ketemu. Dan dianya juga mau ya. Dan dianya juga mau. Oke.
Nah, pertanyaan selanjutnya nih Kak, Yes. mengapa orang yang kelihatannya memiliki iman yang kuat sama Tuhan tetap bisa mengalami depresi? Hal ini membuat saya bertanya-tanya, apakah iman tidak ada hubungannya dengan mental atau psikologi seseorang? Nah, mungkin bagaimana agar iman kekristenan kita bisa menguatkan kita dari depresi gitu Kak? Pertanyaannya apa? Bagaimana? Bagaimana agar iman kekristenan Yang kita, depan kalimat pertama. mengapa orang yang kelihatannya imannya kuat tapi bisa depresi juga? Sebenarnya saya pengen garis bawah itu. Exactly yang dia bilang benar. Kelihatannya. Kelihatannya, oke. Kelihatannya imannya kuat itu satu. Dua, Kak, apakah berarti kalau orang mengalami depresi berarti spiritualitasnya bermasalah? Belum tentu. Bukan tolak ukurnya ya, Kak ya. Bukan tolak ukur. Karena kan kita kembali ya memahami manusia itu ada tubuh, ada jiwa, ada roh. Nah, di dalam proses kita kalau pakai istilah suara kebenaran, berubah memperjuangkan karakter menjadi seperti Kristus. Kebenaran yang kita tahu itu terus-menerus mengisi spirit ya, roh kita gitu. Nah, tetapi roh yang diisi ini kan masuk ke dalam wadah jiwa. Saya suka menganalogikan jiwa itu kayak wadah gitu. Wadah jiwa nih. Bayangkan kontainer atau wadah ini mungkin ketika dalam perjalanan hidup 15 tahun, 16 tahun, 40 tahun, 50 tahun, ini mengalami lubang-lubang. Ada pengalaman-pengalaman yang sifatnya terkait dengan emosi, begitu ya, terkait dengan pola pikir. Nah, ketika kebenaran dia masuk, seringkali kalau lubang ini belum ditempel kan jadi bocor ya. Jadi di poin itu teman-teman, kita nggak bisa judge kalau orang mengalami mental health issues atau mental illness sekalipun, berarti imannya lemah. Ya enggak. Ini justru kalau misalnya nih kita lihat ada orang yang sudah cinta Tuhan sungguh-sungguh gitu ya. Lalu ada satu fase di kehidupannya diizinkan melewati let's say mental illness, depression. Kalau saya melihatnya, justru itu adalah waktu atau musim di mana Tuhan membenahi kebocoran-kebocoran itu supaya jadi seperti begini ya. Contohnya apa ya? Misalnya kayak saya ingat kalau kita sakit demam berdarah, Anda selalu akan masuk ke tapal kuda kan, kayak trombositnya turun dulu, baru nanti bounce back. Seringkali dalam kehidupan issues tentang mental health itu seperti kita dibawa turun banget gitu ya, kayak bahasa apa ya? Kita di ego kita tuh dihancurkan gitu. Tapi kalau fase itu di take care ya, difasilitasi dengan tepat. Take care itu dalam artian apa? Saya merindukan gereja tidak judging orang dengan mental illness. Because semestinya kalau ada saudara kita, teman kita sedang going through mental illness, itu waktunya kita showing love. Itu waktunya kita showing acceptance, bukan malah judging, wah kurang iman, ya elah, gitu kan ya. That's the time kasih Tuhan melalui kita, Jess, akan membantu healing prosesnya. Make sense kan? Maksudnya? Karena ya siapa sih orang yang perfect gitu? Benar. Gak ada gitu. Jadi justru ketika kita lihat orang di sekitar kita ya punya issues mental illness, ini kayak musim. Kalau ini kita bisa dampingi, dia akan bisa bounce back. Dan dia juga melihat ini bukan sebagai satu kehancuran. Di Alkitab juga kita bisa melihat kok perjalanan pahlawan-pahlawan iman ya. Elia pernah depresi, Daud. Perjalanan manusia begitu ya, itu Kak. Human gitu loh, teman-teman. Iya. Gitu loh, itu human. Nah, menjadi sedih kalau kita gereja itu malah mengasosiasikan kalau orang mengalami mental illness itu berarti kurang iman. Ya, nggak ada ke Tuhan lah atau kena. Iya, begitu. Belum kalau kita ngomong mental illness bisa karena genetik. Itu ada. Maksudnya ada faktor genetik. Ada faktor genetik yang sekarang ditemukan juga. Oh, jadi gini, yang dibawa di genetiknya bukan depresinya, schizophrenic-nya bukan. Yang dibawa di gennya adalah mental vulnerability. Kerapuhan mental.
kecenderungannya untuk ini Cenderungnya ya. tuh kalau dapat tekanan besar jadi agak. Nah, biasanya teman-teman, mental illness akan muncul ketika ada pressure in life. Ya. Betul kan? Ada hal yang dia anggap terlalu berat untuk deal with. Gitu. Jadi it's okay lah. I mean like mental health issues, mental illness justru ini waktunya untuk kasih. Saya percaya kasih itu menyembuhkan. Ya. Kasih Kristus yang tanpa syarat itu healing us actually. Gitu. Oke. Nah, ini mungkin pertanyaan terakhir ya karena waktunya udah di penghujung. Oke, nggak berasa ya Kak ya ternyata. Keren banget nih hari ini. Oke, bagaimana mengontrol emosi di hadapan orang tua? Di satu sisi kadang membuat kita marah, tetapi satu sisi yang lain kita kan juga harus menghormati orang tua. Alright. Very good pertanyaan. Artinya dia sudah bisa identifikasi marah. Yes. Oke ya, itu good. Semoga marahnya belum murka ya. Jadi kayak marahnya baru-baru kayak marah itu kan sebetulnya ini. Kalau kita ulik lagi ya, Jess. Marah itu apa? Marah itu karena situasi tidak seperti yang kita harapkan. Betul. Gitu ya. Respon terhadap satu situasi yang tidak seperti yang kita harapkan. Ekspektasi kita A, yang muncul D. Marahlah kamu gitu kan ya. Marah. Oke. So kalau sama orang tua, berarti kamu punya sebuah ekspektasi orang tua, tapi yang muncul beda. And then kamu marah. Oke. Sudah diidentifikasi. Poin 2, how to guide. Apa kata firman tentang orang tua? Tentang hubungan dengan orang tua? Hormatilah ayah dan ibumu. Titik. Nggak ada gini. Hormati ayah dan ibumu ketika mereka baik, ketika mereka sempurna, ketika mereka tidak bercerai, ketika mereka hidup benar. Nggak ada, guys. Nggak ada syarat. Memang harus hormati. Respect parents. Stop di situ. Hormati orang. Artinya kan begini. Kalau kita renungkan, oke, guidance-nya kita boleh kecewa, kita boleh expect something dan itu tidak terjadi. Tapi firman ajar kita tetap hormat. Itu prinsipnya ya, guiding-nya. Oke, sekarang perilakunya gimana? Perilakunya. Ya kan, mesti turun dong dalam perilaku. Oke. Pada saat marah, jangan reaktif bantah. Waktu kamu emosinya lagi naik, terus kamu buka mulut, hampir 100% peluangnya yang keluar kata-kata yang menyakitkan. Iya. Kata-kata yang akan kamu sesali. Betul. Jadi, di sini nih praktek yang diam tadi. Tenangkan dulu jiwa yang menggelora dengan karena apa yang kuharapkan tidak diberikan atau berbeda pendapat. Tenangin dulu hati. Tenangin dulu. Setelah tenang, tarik napas, tenangkan, mulai pikir. Kalau saya suka pakai gini. Apa iya misalnya orang tuh bikin kekecewaan 1, 2, 3. Tapi masa sih nggak ada hal baik dari orang tua? Iya. Anda pernah mikir gitu? Bahkan kalau sama seorang ibu ya, dalam hal ini, ibu kandung, kita tuh nggak akan pernah bisa membalas uang sewa di kandungannya 9 bulan 10 hari. Benar. You never can pay. Dan pada saat seorang perempuan mengandung dan melahirkan, taruhannya nyawa. Kamu bayar pakai apa, guys? Terus kalau ayah berarti boleh nanti dulu. Kamu nggak akan jadi janin kalau tidak ada ayah. Ada satu fakta yang kalau teman-teman sadari ya, orang tua tuh nggak bisa kita buang gitu loh, dan nggak bisa kita pungkiri bahwa di balik 100 keburukannya, kalau Anda mau lebih pakai logik gitu ya, mungkin ada 1000 kebaikan. Yang selama ini nggak nampak. Iya, dan yang kita nggak tahu juga ya, nggak kita sadarin ya. Kita nggak sadari gitu, kita nggak pernah benar-benar aware. Jadi tindakannya tetap respect. Nah, setelah kamu calming down, menenangkan pikiran, dan pikiranmu tuh coba dihitung gitu ya. Oke, orang tua aku nggak ini, tapi di lain-lain dia menyayangi saya dan sebagainya. Oke. Jadi supaya kan kalau udah gitu bisa balance ya. Bisa kayak iya gitu, papa mama juga nggak sempurna. Dalam kondisi pikiran dan emosi yang sudah tenang, baru lihat masalahnya apa sih tadi. Pertikaiannya itu apa? Konfliknya apa? Bagaimana kalau itu dibicarakan? Komunikasi. Dikomunikasikan.
Gitu. Jadi ada step untuk problem solving. Gitu teman-teman. Jadi itu 1, 2, 3. Iya, bertahap ya. Bertahap. Jadi jangan kita gegabah langsung, wah meledak gitu kan. Berarti kita harus tenangin diri dulu. Baru tuh pikiran logik kita juga kebuka istilahnya ya Kak ya. Dipikirin dulu, Betul. baru actionnya apa. Dipertimbangkan juga. Yes. Oke, nah thank you banget nih Kak Pinkan Sama-sama, buat guys. sessionnya. Kita kasih reaction ya buat Kak Pinkan ya. Sama-sama. Oke, ini kalau daging wagyu nih, daging wagyunya grade tinggi nih. Puji Tuhan. Mantep banget, sangat Yes, memberkati. sama-sama belajar. Oke teman-teman, nah, setelah ini akan ada sesi untuk leaders di jam 3.15, dan kalau untuk sesi yang untuk non-leaders nanti ada jam 4 di YouTube Truth ID bersama Om Eras. Oke, see you guys.